Bisa dijelaskan untuk kompleks hari ini tuh di garis bawah itu soal putusan MK apa aja nih Pak untuk tuntutan untuk yang dikabulkan? Ya, untuk putusan MK perkara 39 tahun 2023 yang dikabulkan ada dua hal. Yang pertama terkait pasal unbundling, di mana pasalnya menjadi rigid, unbundling tidak diperbolehkan lagi dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum. Maksudnya harus terintegrasi antara pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan juga penjualan tenaga listrik atau retail. Yang kedua, Mahkamah juga memutuskan terkait dengan peran serta DPR sebagai perwakilan rakyat itu tidak boleh hilang dari sisi perencanaan rencana umum ketenaga listrikan nasional atau RUKM rencana umum ketenaga listrikan nasional. DPR harus tetap berperan karena ini bersifat perencanaan dan perencanaan yang berhubungan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, wajib diawasi oleh rakyat. Dalam hal ini representasinya adalah DPR RI. Hingga saat ini kan kenapa itu diajukan untuk ketenaga listrikan? Emang saat ini tuh berapa persen untuk swasta sih Pak untuk tahun ini? Ya, kalau kita melihat datanya tahun 2023 PLN itu membeli listrik dari swasta sebesar 43% dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan aset dari swasta hanya kurang dari 30%. PLN itu punya aset lebih dari 70%, tetapi PLN memproduksi sendiri itu sebesar 56 sekian persen. Terjadi jomplang yang sangat tinggi. Apakah PLN tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dari pembangkitnya? Mampu. Apa yang menyebabkan swasta bisa menjual lebih banyak? Karena swasta ditopang dengan klausa take or pay, pakai tidak dipakai harus dibayar, maka PLN dalam hal ini itu wajib memprioritaskan swasta baru diproduksi dari pembangkitnya sendiri. Hal ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena negara akan menanggung via subsidi dan kompensasi karena menurut atau berdasarkan data harga jual listrik dari swasta ke PLN itu jauh lebih mahal daripada PLN memproduksinya sendiri. Jadi itu alasannya. Untuk penegasan nih Pak, untuk dampak dari negara dan masyarakat tuh apa aja Pak? Ya, kalau kita melihat tanpa adanya subsidi dan kompensasi, harga jual listrik ke masyarakat akan mengalami kenaikan 50% lebih tinggi. Jadi kalau sekarang masyarakat membeli listrik ke PLN itu 1.500, sebenarnya itu disubsidi 50%. Kalau tanpa subsidi dan kompensasi, maka masyarakat membeli listrik rupiah per kWh di angka sekitar 2.200 sampai 2.500. Hal itu sangat memberatkan masyarakat. Dan sebagai contoh, kelistrikan yang telah dimiliki oleh swasta 100% adalah Filipina. Dan Filipina harga rupiah per kWh-nya di angka kurang lebih 3.000 rupiah. Dan ini fakta. Makanya Gekanas sebagai kelompok aliansi yang berkonsentrasi pada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, dan Gekanas memastikan kesejahteraan masyarakat adalah yang utama, kami melakukan judicial review ini. Tadi ada beberapa yang ditolak Pak. Nah untuk 3 yang ditolak itu apakah nanti akan segera di review kembali apa diajukan kembali ke gimana Pak? Ya, dari 3 yang ditolak, yang 1 sebenarnya itu sudah bisa bersandar pada putusan sebelumnya, yaitu putusan 111 tahun 2015. Untuk 2 yang ditolak lagi, 1 dinyatakan obskur atau tidak jelas gugatannya, ini bisa diajukan. Yang kedua terkait sewa jaringan itu ditolak, tetapi kita akan melakukan permohonan kembali dengan batu uji yang berbeda. Ada tanggal waktunya Pak? Untuk yang 2 kami masih diskusikan.
Kenapa? Karena konsentrasi kita adalah memastikan para stakeholder terkait, pemerintah, Dewan Energi Nasional, Kementerian BUMN, DPR RI, dan semua pihak yang terlibat harus mematuhi putusan MK tersebut, yaitu tidak boleh unbundling dalam ketenagalistrikan nasional. Dan PR kita ke depan adalah memastikan just energi transisi yang sekarang menjadi konsentrasi dari pemerintahan Prabowo, yaitu energi hijau dan energi biru, itu harus disusun roadmap berdasarkan putusan Undang-Undang 39 ini. Atau putusan 39 ini. Yaitu just energi transisi harus dilakukan atau dikuasai oleh negara dengan cara terintegrasi atau no unbundling. Ini PR kita ke depan yang lebih penting, karena pada dasarnya listrik adalah kebutuhan masyarakat, jadi kita tidak boleh mengorbankan keuntungan sesaat dengan penderitaan rakyat yang lebih besar. Terima kasih untuk harapan di kepemerintahan Prabowo ini tuh dengan adanya tuntutan dari Gapenas ke MK tuh gimana tuh Pak? Ya, kami sangat berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Pak Prabowo, di mana putusan MK ini kami menilai sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo di poin kedua, yaitu berdaulat dalam energi dan pengembangan energi hijau. Kedaulatan adalah hal yang utama bagi Pak Presiden Prabowo. Bisa dilihat di bukunya yang menyatakan bahwa kita ini negara kaya tetapi rakyatnya kok miskin. Nah, diharapkan dengan kedaulatan energi ini bisa sama-sama memajukan masyarakat Indonesia dan negara Indonesia kembali menjadi macan Asia, bahkan macan dunia. Dan kita siap bermitra dengan Presiden Prabowo mewujudkan kedaulatan energi terutama dalam ketenagalistrikan. Dan Gekanas dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu di ketenagalistrikan maupun ketenagakerjaan dan yang lain, itu selalu berpegang pada 3 hal. Yang pertama adalah memastikan kedaulatan dalam bidang apapun itu tetap di negara Indonesia. Yang kedua dilakukan dengan cara-cara sesuai konstitusi atau mengacu pada konstitusi. Dan yang ketiga memastikan efisiensi dan efektivitas keuangan negara atau APBN agar kita bisa sama-sama menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, dan juga bangsa yang diakui oleh negara lain. Demikian. Ada tanggapan Pak? Boleh tanggapan soal PPN naik 12% itu? Oh, gimana Pak? Ya. Boleh ya Pak? Yang pertama menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang kemarin sudah menetapkan kenaikan upah minimum bagi masyarakat kerja swasta, ya kan, industri manufaktur sebesar 6,5%. Sudah bantu mulai Januari. Tapi pada waktu yang bersamaan ada keputusannya sebelumnya tentang kenaikan PPN. Kita tahu bahwa PPN sudah berlaku bagi seluruh masyarakat yang bertransaksi. Pada saat itu kami mengimbau pada pemerintah agar rencana kebijakan untuk menaikkan PPN mohon untuk ditunda. Karena apa? Karena bersamaan baru 3-4 tahun yang lalu, rezim sebelumnya pekerja sangat-sangat menderita dengan kenaikan upah yang di bawah inflasi. Kali ini relatif lebih adil, tapi jangan waktu bersamaan juga dinaikin PPN-nya. Oleh sebab itu kami mengimbau pada pemerintah untuk ditunda pelaksanaan kenaikan PPN. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oh,